kami akan memanggil. Karena saya katakan tadi, tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang. Dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Sini ayam di sawah ada nggak saudara komunikasi dengan guru memastikan bahwa itu adalah bagian dari visi yang sudah saya salahin? Saya sampaikan. Iya. Apa kata gubernur? Saya sampaikan bahwa ini iya, apa jawaban gubernur di situ? Ini silakan dijalankan dulu ya. Ada nggak yang khusus mengatakan silakan dulu dimatangkan dulu perencanaannya. Akhirnya evaluasi, kita evaluasi keluar. Kan? Tapi juga ada yang cara seperti itu. Tentu iya, ada yang cara seperti itu. Kenapa ini akan banyak terhadap nilai nominal yang kita tunjukkan. Kira 90 kan tidak mungkin dong muncul keluar kalau ada produk ini apa data real untuk bisa tampil bahwa itu orang dananya kasih ya kan seperti itu. Ada yang belum menyampaikan seperti itu, ada silakan dilakukan. Seperti yang soal itu barusan. Belum mengiyakan silakan nanti kalau memang itu penting. Belum. Kalau itu satu. Ya iya. Yang jadi masalah di situ saudara. Karena banyak orang tadi mengatakan bahwa harusnya ada di TAPD itu harus ada evaluasi. Sekarang langsung kita kita mengatakan tidak ada dari evaluasi. Kecuali korban yang memaparkan di dalam rapat itu. Mereka sebenarnya sudah kembali sudah apa? Ya soal mengatakan sudah untuk bantu. Bilangnya seperti mereka saya dari awal bilangnya sudah menjadi sendiri. Apa hampir sudah berada yang selain. Yang pertama itu besok yang ada 25 ini pertama dan ini dan awal itu terus saya setelah ini semua tahun saya panggil sekolah pertama. Apa yang dibicarakan teman-teman itu? Sama-sama program-program dan pencarian kerja tempat dan kendaraan termasuk pada saat itu apakah dari saudara meminta kepada kepala kita dan apakah kita akan dilaksanakan dari saya berdasarkan buku yang itu dan saya meminta yang sudah nyatakan kemudian jalan-jalan masuk dalam kesadaran provinsi yang seperti teknologi politiknya itu untuk kita di depan kebetulan seluruh partai iya, hotel udah termasuk dengan ini siapa satu kita interview konsumsi informasi di kantor di dalam PT bahwa yang tersebut itu butuh penanganan segera dan kebetulan itu masuk kita di dalam PSBC-nya belum sama. Kapan saudara minta tuh ini presentasi? Prestasinya di online. Online dia bukan. Saudara Polan. Kapan rapat TPD tadi? 12 Maret. 12 Maret. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ya sangat menarik teman-teman ya. Apa yang kita tonton ini akan membuat kita tercang-cang teman-teman. Sangat menghebohkan sekali. Akhirnya ya Bobi Nasution dipanggil oleh KPK dan mengikuti sidang mediasi terkait kasus korupsi ya di Medan, Sumatera Utara dengan pengadaan proyek pembangunan di jalan. Nah, teman-teman, kita melihat bagaimana reaksi Bobi Nasution ke depan dan setelah menjalani proses mediasi sidang yang sedang berlangsung saat ini. Ya, teman-teman, akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Semua keluarga Mulyono, termul-termulnya Mulyono akan terlibat dalam kasus dugaan kasus korupsi. Nah teman-teman, kita lihat sebagai apa komentar teman-teman kita atau sahabat-sahabat netizen kita yang ada di dalam komentar di dalam video ini teman-teman. Kita bacakan ya. Di sini mengatakan periksa Bobi dalam hal kasus Blok Medan. Nah ini udah ada kasusnya ya. Dan suap
di lingkungan jajaran dalam kasus OTT korupsi pembangunan jalan lintas ya di Madinah yang tersangkanya Bapak Topan. Awalnya yang sudah terbukti hanya Bapak Topan dan beberapa rekan-rekan lain, tapi ini Bobi Nasution akan menyusul datanya. Oke teman-teman, kita lihat saja nanti ya. Hukum hendaknya berlaku seadil-adilnya ya. Teman-teman, kita melihat banyak sekali komentar-komentar pada teman-teman kita di sini ya. Topan Ginting harus menyeret orang yang menikmati uang haram tersebut, termasuk Bobi. Nah, di sini sudah ada nama Bobi teman-teman ya. Termasuk Bobi Nasution. Jangan Bapak saja yang masuk penjara. Begitu juga KPK dan hakim harus menghukum semua terlibat tanpa pandang bulu. Nah, di sini kepada Bapak Topan Ginting harus buka suara. Kalau memang Bapak Bobi Nasution terlibat di dalam dugaan korupsi ini, Bapak harus memberikan keterangan sebenar-benarnya supaya jangan cuma Bapak yang dipenjarakan ya. Alhamdulillah Bobi Nasution ditangkap. Nah, teman-teman, ternyata Bobi Nasution di sini dikatakan sudah ditangkap, tapi kita belum tahu apakah betul apa tidak. Nah, KPK sudah waras, tinggal Jokowi harus ditangkap. Nah, ternyata ya KPK sudah mulai melakukan pekerjaan yang efektif sekarang, teman-teman. Ya, para pemerintah terkhusus kepada KPK, mereka sudah mulai mata mereka melek dan melihat ya begitu parahnya para koruptor yang ada di bangsa kita ini. Jangan dibiarkan dan dikasih kesempatan seperti ini ya teman-teman ya. Siapapun yang melakukan korupsi di negara kita ini tanpa pandang bulu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di waktu lalu harus disikat, jangan disisakan teman-teman ya. Kita lihat ya. Alhamdulillah Bobi Nasution ditangkap ya. KPK udah waras, tinggal Jokowi. Nah, ini tinggal kasus Jokowi yang belum dikelarkan nih. Mudah-mudahan akan menyusul secepatnya. Kalau ingin menaikkan gizi anak-anak, lebih baik turunkan harga-harga kebutuhan pokok yang bergizi dengan harga murah. Nah, oke. Dipasarkan, bukan dikelola oleh pihak-pihak tertentu penjualannya. Contoh, kalau harga daging sapi 140.000 per kilo, ya dibikin harga pasar dengan 70.000 per kilo. Seperempatnya kan harga 17.500, baru itu mampu beli semua. Nah, teman-teman, di sini menyinggung tentang kemampuan beli makanan yang bergizi, tentunya untuk kebutuhan anak-anak bayi atau anak-anak yang sedang balita dalam keluarga-keluarga tertentu. Dan teman-teman, kita juga berharap semoga apa yang disampaikan teman kita ini juga bisa ditanggapi oleh pemerintah nantinya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. KPK mendengar suara rakyat atau hanya omong-omong doang? Kita yakin nih bahwa KPK harus bekerja keras ya. Mereka tidak segan dan tidak gentar untuk melawan para mafia yang sedang melakukan korupsi yang sedang terjadi di negara kita ini teman-teman ya. Abang terus laksanakan agar program terus dan tetap evaluasi lebih baik dan terus perbaiki. Kalau ada penyalahgunaan cepat diselesaikan. Nah, oke, rakyat Aceh dan Sumatera Utara sudah marah dengan Bobi Nasution. Hoax, KPK gigi jari tidak berani nangkap koruptor di era Jokowi. Kalau benar-benar korupsi, tangkap dan miskinkan. Rampas harta kekayaan buat rakyat membutuhkan sekali atau miskin ya, dan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Itu yang dimaksudkan. Kalau memang para KPK benar-benar betul-betul bekerja dan berani melawan para mafia koruptor ini, silakan ya, tangkap dan rampas semua aset yang mereka korupsikan itu dan bagi-bagikan kepada masyarakat yang miskin. Nah, itu juga salah satu solusi teman-teman, tapi itu tidak tepat juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Paling hakim disogok 1 miliar, sudah bebas lagi Bobi. Nah, teman-teman, ada yang menyampaikan pendapat seperti ini, tapi ya mudah-mudahan para hakim memiliki hati nurani teman-teman, bisa membedakan ya. Namanya juga hakim ya, tidak berat sebelah teman-teman, tidak berpihak kepada sebelah, tapi hakim benar-benar yang mengadili suatu kasus perkara dan harus benar-benar sesuai dengan kebenaran fakta yang terjadi teman-teman ya. Mudah-mudahan para hakim kita di negara kita ini bekerja dengan jujur dan tulus teman-teman, tidak dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau memang benar KPK tangkap keluarga Jokowi, berarti KPK bisa bekerja. Nah, betul teman-teman ya. Ya, kita berdoa saja kalau KPK bisa menyelesaikan satu masalah yang terjadi ini, dan kita angkat jempol kepada para KPK kita bahwa mereka
sudah mulai bekerja dengan benar teman-teman, sehingga siapapun yang korupsi di negara kita ini mereka tidak memandang bulu, disikat habis. Ini yang kita inginkan, pekerjaan-pekerjaan para KPK kita ini saat ini teman-teman. Tapi itu semua tergantung kepada pimpinan KPK-nya. Oke. Tebakan orang kecil sih, jawab sama seperti adiknya. Ujung-ujungnya tidak ada kerugian negara. Coba aja tunggu ya. Siap-siap rakyat, mahasiswa Sumatera Utara, mazulkan orang-orang korupsi. Hati-hati nanti yang bikin, hati-hati nanti ya, hakim bilang, jaksa bilang nggak terbukti. Nah, ratusan miliar yang bicara ya, berita hilang, Bobby nggak bukti berarti suap udah mulai bekerja. Nah teman-teman, saya ulangi apa yang disampaikan, siap-siap ya rakyat ya, mahasiswa Sumatera Utara, mazulkan orang-orang korupsi ya, hati-hati nanti ya, hakim bilang, jaksa bilang nggak terbukti ya, duit ratusan miliar yang bicara berita hilang. Nah Bobby nggak ada bukti berarti sudah bekerja suap menyuap teman-teman. Oke, berarti sudah ada songgokan, tapi mudah-mudahan para penegak hukum termasuk hakim, jaksa dan segala macam KPK dan mereka tidak menerima ya. Kalau memang benar salah siapa saja, biar dia orang kuat, siapa yang bela orang yang salah tanggung jawab di cerat dan sakaratul maut. Hati-hati. Hoak, kalau Prabowo dan penegak hukum masih takut sama si Jokowi, jangan harap si Bobo ditangkap. Oke teman-teman ya, kita tunggu saja, kita lihat saja nanti reaksi para KPK dan para penegak hukum termasuk hakim dan termasuk para Kapolri di sini, bagaimana mereka menanggapi suatu kasus ini teman-teman ya. Ya, pemegang adalah proyek korupsi, harusnya dilegislasikan kepada orang-orang ahlinya. Ya nggak mungkin KPK panggil Bobby ya, KPK dan semua stafnya ikut arahan Jokowi. Nah jangan-jangan semua ya staf KPK ini masih termul-termulnya Mulyono teman-teman, tapi ya mudah-mudahan tidak semua ya. Dipimpin Presiden ke-7 ya, 1 utang banyak, 2 orang koruptor tidak tersentuh hukum asalkan nempet merapat ke Jokowi. Ketiga, ekonomi melambung tinggi, bensin naik terus, pajak dan listrik naik terus, sekolah susah dan mahal. Nah teman-teman, begitu banyak keluh kesah para warga negara kita saat ini mengeluhkan teman-teman bagaimana di eranya Pak Jokowi, apa dampaknya ya. Di era Pak Jokowi mereka sangat merasakan kesusahan teman-teman ya, mereka mengeluhkan bahwa di era Pak Jokowi apa-apa semua naik, ekonomi melambung tinggi, bensin naik terus dan pajak dan sekolah mahal. Nah teman-teman, kita tidak tahu apakah itu dari program Bapak Presiden Jokowi yang salah atau memang itu harus dilakukan di negara kita supaya ada kemajuan di negara kita. Kita tidak memahami hal itu teman-teman ya, tapi yang jelasnya banyak yang teriak-teriak teman-teman ya, sehingga banyak yang merasa kesusahan saat ini, dan apalagi ditambah kondisi ekonomi kita saat ini sedang kritis dan sedang tidak baik-baik saja. Nah ditambah lagi kasus korupsi seperti ini, ya wajar lah ya, semua masyarakat Indonesia marah dan emosi ya, sehingga mereka berupaya untuk segera melakukan demo ya, dan di berbagai daerah-daerah. Karena itu teman-teman ya, satu pemerintah ini ya, Bapak Presiden juga tidak mungkin dia jadi presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat. Nah itu harus diingat. Nah jadi Bapak Presiden juga dia harus bekerja untuk rakyat. Nah jadi siapapun presidennya ya harus seperti itu. Nah teman-teman, kita lihat nanti terkait masalah kasus Bobi Nasution, apakah betul apa tidak dia sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi dugaan yang telah terjadi ini di pembangunan proyek jalan di Sumatera Utara. Nanti kita lihat berita selanjutnya teman-teman ikutin terus channel ini, like dan subscribe, dan supaya kita bisa melihat informasi selanjutnya. Teman-teman tetap semangat, salam NKRI harga mati.